menderita tercekik perekonomiannya. Jokowi jangan bohong. Di lapangan harga beras masih mahal. Enggak kok, melonjak. Listrik. Sekarang mau listrik mau naik. Ini urusan pemilu atau urusan sembako mahal ini? Segala urusan. Segala macam urusan. Sembako mahal. Angket DPR dan presiden jadi mahal, jadi nggak ada. Kasihan kepada rakyat yang menderita. Beras lebih mahal dari dolar. Ini masih ini. Ada yang mau ditambahkan? Ini udah ras terkuat ya. Kurang kencang. Jadi yang berhasil ini Jokowi turun, Jokowi turun, Jokowi turun, Jokowi turun, Jokowi turun, Jokowi turun. Anies naik, Anies presiden, Anies presiden, Anies presiden, Anies presiden. Jokowi Anies ditukar sama yang plus paslon 2. Sebenarnya Pak Anies yang 58. Dibalikkan. Dibalikan. Itu kecurangan namanya. Satu paslon terjadi di mana? Ibu dari mana nih, Bu? Dari Bandung, Pak. Oh, orang Bandung nih, Teteh nih. Iya. Bandung militan, Bandung militan. Kita Semuanya pejuang. Bandung bersatu dalam perubahan. Tetap ke sini. Puas nggak sih damainya hari ini? Terakhir. Puas nggak asinya hari ini? Tidak puas. Belum puas. Kakak ke sini lagi. Tanggal 5. Kenapa? Belum puas kalau belum bisa menduduki DPR. Oh. Tadi ada orasinya dari Refli Harun juga ya? Ya, bagus. Sama Pak Saididu juga ya? Anies presiden, Anies presiden, Anies presiden, Jokowi presiden, Jokowi Lihat tuh Roy Suryo bilang ya, dari mulai awal terekam, transit masuk dan pemindahan IP address dari Singapura ke Indonesia terekam semuanya. Nggak bisa ditakis lagi, itu udah jelas. Harus langsung itu pidananya sesuai undang-undang itu. Jadi nggak bisa dibohongin. Tanya Roy Suryo ahlinya itu ya udah jelas banget itu ya. Tuntutannya apa, Pak? Tuntutannya, Pak, yang binatang belalai tahu nggak Pak? Apa itu? Gajah. Gajah ya. Dulu yang kecurangan itu PKI dulu. Nah, terus? Dulu kecurangan. Ini sekarang persis. Jadi apa itu berarti? Ah itu. Itu yang persis itu ya, kurang lebih. Oke Pak. Ya, Makasih, lanjut Pak, selamat berjuang. Saudara, hari ini sekitar jam 17 WIB sudah berakhirnya acara aksi demo di depan gedung DPR, dan konon adanya aksi tandingan juga, saudara. Namun dilihat dari hasil apa ini tadi, ini adanya Pak Dankes nih. Gimana nih Pak aksi demo hari ini, Pak? Wah, hari ini kelihatannya cukup ramai situasi ya. Kemudian kita kan bisa lihat di sini semua dikerjakan dengan tertib, dikerjakan dengan baik. Kita mengeluarkan inspirasi, itu aja. Dan Bapak ini dari mana ini? Dari Padang. Dari Padang. Ya. Nah, apa hasilnya hari ini, Pak? Hasilnya hari Dengan Bapak ini siapa nih? Dengan Bapak siapa? Pak Bakti. Bakti. Nah, hasilnya perjuangan hari ini gimana, Pak? Hasilnya sepertinya kita tetap aja kita ikuti aturan yang ada. Aturan yang ada. Karena Anies itu gayanya kan selalu mengikuti aturan. Dan Tapi kemudian puas nggak Bapak sebagai pendukung 01 ya? Betul, betul. Katanya hari ini pendukung 01 dengan 03 bergabung, betul? Ini kalau isu-isu sih boleh aja, kira-kira demikian ya. Tapi saya nggak mau juga terlalu seolah-olah merasa lebih debik gitu ya. Tidak. Pak, saya lihat sini kan ada aksi tandingan, benar itu yang hasil tandingan ya? Yang disuduh Ya, sama, itu benar kan ya? hak mereka juga. Ya maksudnya Hak mereka juga, tadi ada tapi- permasalahan nggak? Ya, di antara kita nggak ada permasalahan. Cuma kita jelaskan bukti karya nyata. Ya, mana buktinya, mana faktanya, apa ceritanya gitu. Apa aja tuntutannya Pak hari ini? Ya, kita hanya menuntut aturan lah yang dipakai.
Jangan aturan dan undang-undang itu dipermainkan. Ini katanya kan ada mau digulirkan hak angket. Terus bagaimana dari para pendukung 01? Sebetulnya kita harus kembali ke DPR sebetulnya. Ya. Kenapa harus ada namanya angket dari KPU gitu ya? Harusnya langsung bisa DPR. Ini adalah urusan rakyat. Apakah hari ini sudah selesainya aksi sekarang? Apa masih ada kelanjutannya, Pak? Oh tentu ada kelanjutan. Seandainya Kan sekarang DPR lagi reses, Ya. kan nggak ada di gedungnya gitu. Terus Betul. siapa tadi yang bisa menanggapi atau bagaimana, Pak? Apakah ini Sepertinya- sebagai preser saja? Kalau dengan anggota DPR harusnya kalau memang betul-betul ada jiwa pengabdian kepada rakyat Indonesia sebagai mewakili rakyat Indonesia, harusnya mereka itu ikut ada yang mendengar, Oh, ada yang merekam, dan kemudian mempersoalkan dan apa data-data, kumpulkan data-data. Bagaimana mau kerja kalau datanya nggak lengkap? Iya kan? Tadi siapa-siapa aja tokoh yang datang, Pak? Oh banyak, ini Pak Sekjen ada, Oh, ini iya. Ketua DPP Jawa Barat, Nih, Ya. ini pejuang-pejuang ya. ini juga beliau. Udah ini berapa tahun nih? 3 tahun nih ya? IT nasional. IT Nah, Nasional. Iya. Ini Pak bendahara. Sekjen nih ngomong apa nih Pak Sekjen berjuang hari ini? Alhamdulillah, demo hari ini menunjukkan bahwasanya memang telah terjadi kecurangan Terus? pada saat pemilu Pilpres tanggal 14 Februari sampai perhitungan suara pada hari ini. Apa yang Dan menjadi ini- pokok tuntutannya, Pak? Ya, yang jadi fokus adalah 3 tuntutan. Yang pertama adalah kita mengajak seluruh saudara kita yang ada di gedung DPR sebagai anggota dewan untuk melaksanakan hak angket. Karena di dalam hak angket itu nanti akan bisa muncul hak interpelasi, hak untuk bertanya. Dan yang kedua tentunya turunkan harga sembako yang sekarang ini begitu tinggi dan rakyat semua menjerit. Dan selain daripada tuntutan itu apa aja Pak yang menjadi momen hari ini? Momen hari ini adalah tak lain kita mau kecurangan di dalam pemilu, hasil rekap yang dilaksanakan oleh pemilu itu untuk dibatalkan. Karena apapun bentuknya, Itu ada bukti-bukti atau yang bisa dikumpulkan oleh insya Allah Banyak bukti. kalau dari fakta dan data yang ada, baik itu paslon nomor 1 maupun nomor 3, 90% mereka semua punya bukti untuk hal itu. berarti langkah-langkah yang diambil dari 01 dan 03 apa aja? Pertama ya tentunya kita coba untuk merealisasikan hak angket ini. Apa saran-saran Bapak Dantes ini untuk masyarakat yang mendengar, yang melihat? Saran-saran bagi masyarakat yang mendengar, ya terutama masyarakat yang kemarin ini memilih 02, sudah terbukti bahwasanya tidak ada jaminan ke depannya untuk bagaimana rakyat ini lebih diperhatikan. Yang kedua, tentunya perubahan itu yang harus kita lakukan dalam hal ini. Nah, saya berharap bapak-bapak yang ada di gedung DPR ini untuk segera melaksanakan hak angket. Karena hak angket ini adalah pintu untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi selama periodenya Bapak Jokowi sekarang ini, baik itu KKN-nya maupun yang lain-lainnya. Itu. Oke, makasih Pak. Nih dengan Bapak nih ketua dari Bandung ya. Ya, pesan dari Gimana Pak? Gimana Pak? Yang dari Bandung kapan datang, jam berapa, dan apa yang menjadi kesan dan pesan? ya kita dari Bandung di PWW di Sananis Jawa Barat. Ya. Kita nyampe di tadi pas Jumatan di Bandung, kita nyampe di gedung DPR RI. Berapa banyak Pak datang dari Bandung? Kita ada, kalau mobil pribadi ada 3, bis banyak. Bis banyak. Banyak pasti bis tadi. Nah, apa tuntutannya dari Bandung nih Pak? Ya sama dengan di
disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, tuntutannya tentunya hak angket ini harus digulirkan oleh perwakilan kita DPR RI. Jadi mendukung hak angket itu dilanjutkan dan sampai selesai gitu ya. Sampai selesai. Tapi di sini kan tadi ada katanya memajukan atau apa. Terus apa yang menjadi penyebab semuanya ini? Ya, penyebabnya semuanya ya tentu permasalahan ini tentang hitungan suara kemarin dari pemilu kemarin, tentu ya KPU yang menjadi masalah ini. Ya. Jadi ini masih berlanjut untuk aksinya, Ini Pak? masih berlanjut, katanya kita mungkin sampai tanggal 5. Karena tanggal 5 DPR udah bersidang gitu ya? Iya. Oke, apa pesan-pesannya, Pak? Ya, semoga anggota DPR RI ini, anggota Dewan ini bisa mendengarkan aspirasi daripada masyarakat sebagai perwakilan dari kami dari masyarakat Indonesia ini. Oke. Terima kasih, Bapak. Ya. Nih, saya mau bicara nih yang orang ahli IT. Ini bagaimana nih Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Jack Febrian. Dengan Jack Febrian. Gimana sih Pak, katanya kan Roy Suryo menemukan hasil-hasil dari IT. Nah, menurut Bapak, pandang Bapak gimana nih? Oke, kita melihat pertama sebelum menentukan hasil, yang perlu dilihat itu adalah proses dulu. Kalau proses itu benar, baru hasil kita perhatikan. Permasalahan sekarang sebelum proses itu adalah mengenai proses yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya ini sistem harus benar dulu. Ketika sistem benar baru kita. Ibaratnya seperti ini. Kita punya uang rekening 200.000, kita ambil 300.000 dan ternyata bisa. Berarti sistem harus di stop. Nah, ini sistem harus diberhentikan dan kemudian harus diatur sedemikian rupa dengan sistem yang kredibel. Nah, berarti Bapak sebagai orang yang ahli juga di bidang IT, kira-kira hasil dari Quickcon dan hasil Rekon sekarang ini kan setiap hari ditayangkan tuh melalui media TV gitu. Itu gimana, Pak? Ya, salah satunya memang adalah perjuangan rakyat di sini. Karena sebagian yang terjadi pada saat ini adalah orang-orang yang tidak memahami tentang kondisi negara, orang yang misalnya punya misi terhadap posisi-posisi tertentu, tentu akan mempertahankan situasi saat ini. Namun sebetulnya negara sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Dan yang menjadi keraguan atau yang menjadi pertanyaan pada masyarakat atau terutama pendukung atau pengusung dari 01 atau 03 itu apa kira-kira? Ya, pertanyaan itu